Baru jam segini sudah dibikin sangat merinding melihatnya. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Jordi Amat jelang laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Bisa bikin yang awalnya ngantuk mendadak mata berbinar dan bahagia mendengarnya. Dasar gak tahu malu dan gak tahu diri, begini pernyataan super aneh dan janggal kiper timnas Irak jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukannya beri atensi malah ngomong hal konyol kayak begini. Bisa bikin semuanya geram gemas pengen nonjok mukanya. Begini penjelasannya. Bisa mendadak gemparkan Eropa dan Italia tadi malam. Lewat media FIFA, Jay Itzes di luar dugaan langsung ambil keputusan gila pesuar keras ke timnas Irak jelang laga penentuan di Jakarta. Semuanya auto kaget dan seketika takjub melihatnya. Saking penasarannya bisa bikin nahan kencing di celana. Ini penjelasannya. Bung Towel dan Anjas asmara bisa dibuat makin kelonjotan dan kejang-kejang melihat ini. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar kesuksesan timnas Indonesia tepat kemarin lusa. Apakah itu? Semuanya bisa dibuat terharu dan bangga melihatnya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Baru jam segini sudah dibikin sangat merinding melihatnya. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Jordi Amat jelang laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Bisa bikin yang awalnya ngantuk mendadak mata berbinar dan bahagia mendengarnya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat akhirnya angkat bicara setelah namanya resmi masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek yang satu ini sangat antusias bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda setelah sempat absen. Sebelumnya, Jordi Amat harus absen dari timnas Indonesia pada Maret lalu saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera yang dialaminya memaksa pemain berusia 32 tahun ini untuk melewatkan dua laga penting pada 21 dan 26 Maret 2024. Namun kini pemain yang memperkuat Johor Darul Takzim ini sudah pulih dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Kebahagiaannya ini diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya dengan penuh semangat. Garuda memanggil Amat senang, tulis Jordi Amat mengisyaratkan semangat yang membara untuk kembali merumput bersama skuad Garuda. Kehadiran Jordi Amat dipastikan akan memperkuat lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong, memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Bagaimana menurut Anda, apakah kehadiran Jordi Amat akan memberikan dampak signifikan bagi pertahanan timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar gak tahu malu dan gak tahu diri, begini pernyataan super aneh dan janggal kiper timnas Irak jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukannya beri atensi malah ngomong hal konyol kayak begini. Bisa bikin semuanya geram gemas pengen nonjok mukanya. Begini penjelasannya. Kiper timnas Irak Hussein Hassan bertekad untuk menjawab kritik yang meragukan kelayakannya dipanggil untuk melawan Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper muda ini sebelumnya membela Irak U-Strip 23 di Piala Asia U-Strip 23 2024 dan kini banyak pihak mempertanyakan kemampuannya. Saya sangat senang bisa masuk dalam daftar tim nasional untuk pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam bulan depan di kualifikasi Piala Dunia, kata Hassan pada Selasa dalam kurung 21/5. Hassan yang bermain untuk Al-Qarq menekankan bahwa mewakili tim Irak adalah suatu kehormatan dan impian setiap pemain.
Setelah pertandingan Liga Irak, ia berbicara kepada media setempat, win-win, dan mengungkapkan kebanggaannya. Selama kualifikasi Olimpiade Paris di Doha, saya berbicara dengan Jesus Casas dan dia memberitahu saya bahwa saya akan masuk dalam daftar tim di periode mendatang, katanya. Pemanggilan Hasan oleh Casas sempat menuai kritik karena ia dianggap jarang bermain di klub. Namun Hasan yang masih berusia 22 tahun ini siap membuktikan bahwa ia layak mendapat tempat di tim nasional. Apa pendapat Anda tentang keputusan pelatih memanggil Hussein Hasan? Apakah Anda percaya dia bisa menjadi kiper andalan Irak di laga penting ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Bisa mendadak gemparkan Eropa dan Italia tadi malam. Lewat media FIFA, Jay Itzes di luar dugaan langsung ambil keputusan gila suar keras ke timnas Irak jelang laga penentuan di Jakarta. Semuanya auto kaget dan seketika takjub melihatnya. Saking penasarannya bisa bikin nahan kencing di celana. Ini penjelasannya. Jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, Jay Itzes mengungkapkan antusiasmenya serta impian untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Ya, tentu saja saya sangat antusias, ujar Jay Itzes. Tetapi kami harus melihat sejauh mana tim bisa melangkah. Itzes menambahkan, sekarang kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangi 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Di bulan Juni ini, kami harus bermain melawan Irak dan Filipina. Namun, Itzes juga menegaskan pentingnya fokus pada setiap pertandingan. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dulu, tegasnya. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan, jelas Itzes. Menurut Itzes, tantangan ke depan akan semakin berat. Kami tahu bahwa laga ini tidak akan mudah dibandingkan 2 pertandingan terakhir, jadi kami perlu mempersiapkannya dengan baik, tutur Itzes. Seperti yang saya katakan, kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan. Tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Bagaimana pandangan Anda tentang persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting ini? Apakah strategi yang diterapkan Itzes dan tim bisa membawa hasil positif? Berikan komentar Anda di bawah ini. Bung Towel dan Anjas asmara bisa dibuat makin kelonjotan dan kejang-kejang melihat ini. Sintayong ungkap rahasia besar kesuksesan timnas Indonesia tepat kemarin lusa. Apakah itu? Semuanya bisa dibuat terharu dan bangga melihatnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan 3 syarat penting bagi pemain yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa saja syarat-syarat tersebut? Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, kata Sintayong beberapa waktu yang lalu. Dari pernyataan ini, Sintayong menekankan bahwa pemain yang ingin dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia. Tak heran pemain-pemain yang diajukan Sintayong ke PSSI untuk dinaturalisasi semuanya memiliki darah Indonesia. Beberapa pemain yang memenuhi syarat ini antara lain Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Calvin Verdonk yang sedang dalam proses naturalisasi. Namun, bagaimana dengan Maarten Paes? Kiper berusia 25 tahun ini memang tidak memiliki darah Indonesia, tetapi neneknya lahir di Indonesia. Karena itu Maarten Paes memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air, meskipun menurut syarat yang disebutkan oleh Sintayong, hal ini mungkin tidak cukup. Pernyataan Sintayong juga secara otomatis menutup pintu bagi pemain asing di Liga 1 yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, netizen di media sosial sempat mendorong PSSI untuk menaturalisasi 2 bomber Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva.
Namun tanpa darah Indonesia, peluang mereka untuk dinaturalisasi tampaknya sangat kecil. Apa pendapat Anda tentang syarat-syarat naturalisasi yang ditetapkan oleh Shin Tae-yong? Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini atau memiliki pandangan lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Antusiasme tinggi. Ragnar Oratmangoen dan Shaina Patinama sudah di Indonesia. Persiapan TC Timnas dimulai. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah tiba di Indonesia menjelang pemusatan latihan dalam kurung TC Squad Garuda. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, ini sedang menikmati waktunya di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini membagikan momen liburannya melalui Instagram Stories-nya. Dalam video yang diunggah, Ragnar terlihat berjalan santai di pantai Bali, menikmati liburannya setelah laga terakhirnya bersama Fortuna Sittard pada 19 Mei 2024. Tak hanya video jalan kaki, Ragnar juga mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya bersantai di sebuah kolam renang. Kehadirannya di Indonesia disambut dengan antusiasme oleh para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani persiapan untuk kelanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah dijadwalkan untuk memulai pemusatan latihan dalam kurung TC pada 27 Mei mendatang. Sebelum bergabung dengan tim Merah Putih, Ragnar Oratmangoen tampak menikmati liburannya di Bali. Selain Ragnar, pemain Timnas Indonesia lainnya, Shaina Patinama, juga sudah berada di Indonesia.